Shalom, selamat pagi anak-anak. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk mengikuti ibadah saat teduh. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan ibadah saat teduh kita pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Buah Roh. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh menikmati kasih Tuhan, kami boleh berkumpul meskipun jarak memisahkan kami Tuhan, tapi biarlah kiranya kasih karunia Tuhan, Roh Kudus yang dari Tuhan terus memimpin kami. Berkati ibadah saat teduh kami pagi hari ini, pimpin kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Bahan renungan kita hari ini terambil dari Wahyu 16 ayat 12 sampai 13. Sekali lagi Bapak ulangi. Wahyu 16 ayat 12 sampai 13. Bapak akan bacakan untuk kita semua. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang, dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Oke, anak-anak yang dikasihi di dalam Tuhan, judul renungan kita hari ini yaitu perkataan sia-sia. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh terbesar di dunia, yaitu Nelson Mandela. Siapa sih yang tidak kenal dengan Nelson Mandela? Nelson Mandela adalah tokoh penentang rezim apartheid di Afrika Selatan. Nelson Mandela sangat terkenal pada masanya hingga saat ini. Ia pernah dipenjara selama hampir 3 dekade. Ia sangat paham tentang kuasa dari perkataan. Banyak orang mengutip perkataannya saat ini, tetapi selama di penjara, Mandela tidak banyak bicara karena ia takut perkataannya akan mengakibatkan hal buruk. 1 dekade setelah pembebasannya dari penjara, Mandela berkata, "Bukan kebiasaan saya untuk berkata-kata dengan sembarangan. Pengalaman selama 27 tahun mendekam di penjara telah mengajar kami untuk menggunakan kesunyian dari kesendirian itu guna memahami betapa berharganya perkataan dan betapa kuat dampak perkataan terhadap hidup mati seseorang." Anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan, orang bijak akan menjaga perkataannya. Yohanes menceritakan bahwa pada malapetaka yang ke-6 akan muncul 3 roh najis dari mulut naga, binatang, dan nabi palsu yang menyerupai katak. Pertanyaannya adalah, kenapa harus katak? Katak adalah binatang najis, menurut orang Yahudi. Katak melambangkan pengaruh jahat. Katak terkenal dengan suaranya yang nyaring dan terus-menerus. Bapak Gereja Agustinus
pernah berkata bahwa katak mewakili banyak omongan yang sia-sia. Kata-kata mereka seperti tulah, najis, penuh kesia-siaan, dan merupakan sekutu kuasa kegelapan. Saat ini begitu banyak orang-orang hebat dan pintar di tengah masyarakat, tetapi belum tentu memiliki hikmat di dalam berkata-kata. Bahkan tanpa malu mereka menjadi public figure yang begitu vokal mengajak dan membawa orang untuk hidup dalam kesia-siaan. Hati-hatilah, jangan mudah terpengaruh dengan perkataan yang indah, tetapi sebenarnya diselumuti oleh kuasa kegelapan. Mintalah hikmat kepada Tuhan untuk bisa membedakan mana perkataan yang baik dan tidak. Perhatikan juga perkataanmu agar tidak membawa orang lain ke dalam ketidakbenaran. Anak-anak, ini adalah pembelajaran penting buat kita semua. Pembelajaran bagaimana kita harus menjaga perkataan kita. Lebih-lebih untuk hari ini, Bapak berharap kita bisa menjaga perkataan kita dan perkataan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita berkomunikasi atau bicara kepada orang tua kita, ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita via WhatsApp, IG, Line, Messenger, apapun lah itu, semoga bisa memberkati orang lain. Berhikmat ketika berkata-kata, dan biarlah perkataanmu juga memberkati dirimu sendiri. Demikian ibadah saat teduh kita pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami dari seorang tokoh yang terkenal, yaitu Nelson Mandela. Kami belajar bagaimana kami harus menjaga perkataan kami, bagaimana kami harus hidup di dalam Tuhan. Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, kegiatan kami, aktivitas kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat hari ini melalui perkataan kami dan apapun kegiatan yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, semangat buat hari ini. Tetap bersukacita, tetap berhikmat di dalam berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.